Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Hidayatullah, CGP Angkatan 8 SD Negeri Bajing Kulon 01 Kabupaten Cilacap, dengan fasilitator Ibu Sri Indi Astuti dan pengajar praktik Ibu Ilawati. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar modul. Sebelumnya, kita telah belajar modul 1.1 tentang filosofi Ki-Hade, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di mana guru memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, serta memiliki peran tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian di modul 1.3 visi dan guru penggerak, kita telah belajar mengenai inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Kemudian selanjutnya di modul 1.4 kita belajar budaya positif, di mana kita belajar tentang disiplin positif, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, semuanya itu saling keterkaitan untuk bisa membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Peran saya dalam melaksanakan budaya positif di sekolah tidak terlepas dari materi modul 1.4 budaya positif, di mana saling terkait dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak, di mana semuanya saling terkait, sehingga dalam penerapan budaya positif saya selalu berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain, misalnya dalam pembiasaan sholat duha. Dengan adanya budaya positif di sekolah, tentunya akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga dalam mewujudkan budaya positif diperlukan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Kemudian, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut diperlukan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Sebagai seorang guru, maka saya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Konsep inti modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang.
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Biasanya, ini terjadi karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang kedua, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Keempat, pemantau. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi ini yang sangat baik untuk guru adalah posisi sebagai manajer, karena di posisi ini guru dan murid berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan siswa itu. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi masalah. Memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya,
akan saya sampaikan refleksi modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul? Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya mulai memahami konsep-konsep inti modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam membentuk budaya positif di sekolah, maka diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah sesuai dengan perannya masing-masing. Saya memahami bahwa seorang guru harus berada di posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga budaya positif akan terlaksana. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya hanya mampu memotivasi secara eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya yaitu yang sebelumnya banyak menggunakan motivasi eksternal untuk menerapkan budaya positif. Sekarang saya menggunakan motivasi internal. Kemudian posisi kontrol yang saya lakukan lebih banyak sebagai penghukum. Sekarang, setelah memahami, saya menempatkan diri pada posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid, melakukan pembelajaran berpihak pada murid, menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian berbagi pemahaman tentang modul 1.4 budaya positif kepada rekan sejawat, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa yang kurang percaya diri dan siswa yang sering tidak mengikuti kegiatan sholat duha. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang, menjadi termotivasi. Saya menjadi mengetahui tentang bagaimana menerapkan budaya positif. Saya menjadi merefleksi diri di mana posisi saya selama ini. Kemudian
Saya juga bisa memperbaiki dan mengaplikasikan apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Saya juga senang bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dan saya juga senang sekali bisa berkolaborasi dengan murid, rekan sejawat, dan semua warga sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas, maka sudah mulai muncul motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif. Dan hal ini tentunya harus terus dikembangkan agar murid bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dimanapun ia berada. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi yaitu menjaga posisi kontrol guru sebagai manajer dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi yang saya pakai yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau. Perasaan saya saat itu saya merasa kurang nyaman karena membuat murid merasa tidak nyaman. Murid merasa takut, merasa bersalah. Saya harus mengawasi, memberi hukuman jika murid melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Posisi yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang yaitu tenang dan nyaman. Saya mulai menyadari bahwa menjalin komunikasi yang efektif, berkolaborasi dengan murid, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah adalah cara tepat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan motivasi internal pada murid. Perbedaannya, murid lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya dan berdiskusi dengan guru, menemukan solusi dan permasalahannya, dan menjadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Guru tidak harus selalu mengawasi siswa apakah melanggar peraturan atau tidak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikkannya? Sebelum belajar modul ini, sebenarnya sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tetapi baru pada tahapan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, memberikan sanksi atau hukuman. Cara saya mempraktikkan yaitu dengan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa alasannya? Selanjutnya, menyuruh meminta maaf atau memberi sanksi atau hukuman. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Hal yang penting menurut saya selain yang dipelajari dalam modul ini adalah kesadaran diri, kolaborasi, konsistensi dalam menjalankan budaya positif, dan menanamkan rasa tanggung jawab bahwa keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.